Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali. Ya, di sini telah hadir Mas Jeki Hendrian dan juga barusan bergabung. Ya, kemudian Zabrina Sulfa juga barusan bergabung. Ya, jadi saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita wireless network ya, yang insya Allah nanti ini akan ada teman saudara yang akan mempresentasikan tentang jaringan Starlink ya. Cara kerja, prinsip kerja daripada jaringan Starlink itu secara umum ya, supaya menjadi tambahan pengetahuan bagi kita bagaimana itu cara kerja daripada jaringan wireless dalam contoh Starlink, di mana Starlink ini adalah kelebihannya adalah dia direct ya, direct dari satelit di atas permukaan bumi ya, kemudian direct langsung ke user ya. Jadi ini salah satu contoh jaringan yang bisa memperpendek node ya. Node itu cabang jaringan ya. Jadi dari pusatnya itu sumber internet ya dari Amerika sana ya, dari Amazon. Dari Amazon itu langsung langsung di uplinkkan ke atas ya. Di uplinkkan ke atas kemudian dia di relay atau di forward ya, diperpanjang gitu ya di itu jaringan intersatellite network ya. Jadi di atas permukaan bumi kita ini ada jaringan intersatellite atau jaringan antar satelit ya yang memforward ya, yang mengumpan maju. Jadi mengumpan maju atau memperpanjang atau juga merelay gitu kan jaringan internet secara wireless. Kemudian baru ke user ke permukaan bumi atau downlink ke permukaan bumi. Nah, kemudian downlink ini diterima oleh direct user ya. Direct user ini Starlink ini kabar tahun ini ada kabar bisa mobile ya, mobile wireless, tapi kita belum melihat contohnya ya. Nah, kalau Mas Jeki ini stand user ya, Mas Jeki ya, belum mobile ya. Ya, tapi itu udah bagus ya, itu sudah sangat bagus sekali karena Starlink ini sudah sangat maju ya, karena dia menggunakan jaringan intersatellite network ya. Bahkan juga kabar terbaru, Cina, ya, negara Cina ini juga berhasil mendesain ya jaringan downlink satellite ya dari low Earth orbit satellite ya ke permukaan bumi itu dengan kecepatan 100 Gbps. Nah, kok bisa kecepatan 100 Gbps ya? Karena itu Cina ini menggunakan laser ya, menggunakan teknologi optical wireless communication. Dia menggunakan laser ya. Insya Allah minggu depan akan saya terangkan ya. Itu dengan kecepatan 100 Gbps. Nah, kalau Elon Musk ini masih belum menggunakan cahaya laser ya. Karena memang apa itu mahal laser yang digunakan ya. Oke, Saudara Ceki, silakan kita simak bersama-sama. Oh iya, baik Pak. Saya buka materi sebentar ya Pak. Iya, silakan. Oke, Pak sudah kelihatan Pak Ucup. Oh, Pak. Ya, sudah. Sudah ya, Sabrina juga sudah ya, Mbak Sabrina. Ya, sudah, Kak. Oke, ya. Ya udah, silakan Mas Jeki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih Pak Ucup sudah memberikan kesempatan ya untuk memberikan sharing pada pagi hari ini. Oke, di sini kita akan membahas tentang jaringan Starlink ya. Jaringan Starlink yang eh, dimiliki oleh Elon Musk atau SpaceX.
Oke, berikut beberapa agenda ya. Ada beberapa agenda mungkin nanti kita bahas. Kita bahas di sini mungkin tidak terlalu detail karena kalau mungkin detail itu butuh waktu cukup lama ya. Kita bahas beberapa poin saja di sini. Mulai dari pengenalan Starlink itu apa, secara kerjanya bagaimana, terus pengguna Starlink itu biasanya bergerak di bidang apa saja, terus keunggulan dan kekurangannya. Pastinya setiap teknologi itu ada keunggulan dan kekurangannya ya. Terus tools apa aja sih yang biasa digunakan untuk Starlink ini, serta contoh atau gambaran infrastruktur yang berjalan saat ini itu seperti apa ya, infrastruktur jaringannya, terus instalasinya bagaimana, serta monitoring untuk melakukan preventif ya terhadap gangguan ataupun case-case yang terjadi pada jaringan Starlink ini. Terus nanti terakhir kita coba simpulkan. Nah, pertama kita bahas dulu di sini untuk apa sih itu Starlink gitu ya. Kita udah sering dengar Starlink. Nah, Starlink itu merupakan salah satu layanan satelit ya, di mana dikembangkan oleh perusahaan namanya itu SpaceX. Nah, perusahaan ini milik Elon Musk gitu ya. Nah, Starlink ini itu layanan yang menyediakan internet berkecepatan tinggi ya, berbasis satelit. Biasanya yang kita tahu itu ke jaringannya di carry atau ditransmit melalui kabel atau kabel. Salah satu contohnya itu fiber optik ya, fiber optik bawah laut. Tapi kalau Starlink ini dia jaringan berbasis wireless di mana media transmisinya itu gelombang radio ya, atau gelombang elektromagnetik dari satelit ditransmit dan di-receive oleh atau diterima oleh antena yang di bumi gitu. Jadi jaringannya itu ditransmit dari eh, satelit ke bumi dengan latensi yang rendah, itu termasuk ke daerah-daerah terpencil gitu. Biasanya ke daerah terpencil itu kan sulit dijangkau oleh akses internet, terutama internet via kabel ya, via kabel fiber optik. Sebenarnya itu ada, cuman pastinya itu lebih mahal gitu, sangat mahal karena kita bayangkan saja kita melakukan penarikan kabel yang jaraknya itu eh, puluhan kilometer atau bahkan ratusan kilometer itu cukup mahal ya buat harga kabel fiber optiknya saja gitu. Nah, makanya muncul solusi yang namanya Starlink ini gitu. Jadi Starlink ini tuh sebenarnya bukan teknologi yang baru sebenarnya ya. Udah ada sebelumnya juga teknologi satelit ini. Namun Starlink ini dia menggunakan orbit yang rendah atau low Earth orbit atau biasa kita kenal dengan LEO namanya ya. Di mana berada di orbit yang lebih rendah dibandingkan satelit GEO yang biasa kita kenal sebelumnya. Geostationary Earth Orbit atau GEO. Nah, ini memungkinkan perpindahan dan transfer data itu bisa lebih cepat gitu. Nah, di sini kita sebenarnya udah membahas keunggulannya sih sebenarnya. Jadi, kalau misalkan jaraknya itu pendek, nah itu memungkinkan transmit data itu lebih cepat ya. Cuma kayak di apa ya? Contohnya tuh kalau jaringan hop-nya itu lebih banyak, itu pasti proses transmit data itu lebih lama gitu. Karena banyak jalur yang harus dilewati. Nah, itu gambaran buat Starlink ya. Jadi dia tuh jenis Starlink Low Earth Orbit atau LEO gitu. Lebih dekat satelitnya tuh menuju ke bumi. Jadi pastinya latensi yang ditawarkan juga lebih kecil dan perpindahan atau transfer data juga lebih cepat. Nah, gimana sih cara kerja Starlink itu gitu? Nah, Starlink itu eh,
mayoritas layanan internet berbasis satelit itu dia memanfaatkan satelit geostationary atau geo tadi ya. Geostationary tunggal atau biasa dikenal dengan satelit geo yang mengorbit pada bumi. Jadi ketinggian dari permukaan bumi itu dia 35.785 km. Ini sangat jauh ya. Hal ini tuh menyebabkan waktu tempuh atau transmit data atau dikenal juga dengan latensi, delay, itu menjadi lebih tinggi pastinya. Karena jarak yang sangat jauh antara pengguna atau antena ya. Nanti si pengguna tuh dia mempunyai antena sebagai penerima sinyalnya dari satelit. Itu jaraknya cukup jauh ya antara antena yang dimiliki oleh user yang ada di bumi sama jarak ke satelit itu lebih jauh gitu. Jadi akibatnya layanan ini layanan ini tuh menjadi kurang maksimal atau kurang optimal untuk aktivitas atau pekerjaan seperti streaming video, video call, terus online gaming atau aplikasi lain yang membutuhkan koneksi yang berkecepatan tinggi gitu ya. Nah, sekarang muncullah yang namanya Starlink ini gitu. Di mana Starlink ini jaringan dengan ribuan satelit. Jadi satelit itu bukan cuma satu ya yang ada di apa ya di langit ya, yang mengorbit mengelilingi bumi. Jadi Starlink itu jaringan dengan ribuan satelit yang mengorbit dekat dengan permukaan bumi pada ketinggian ini SpaceX itu bisa apa ya? SpaceX itu menyebutkan ketinggian satelit mereka itu mengorbit di sekitar 550 km gitu dan mampu menjangkau berbagai wilayah di seluruh dunia dengan orbit yang lebih rendah ya, jauh lebih rendah dibandingkan eh, satelit Geo tadi, di mana Geo jaraknya mencapai ribuan kilometer, kalau Starlink ini cuma 550 kilometeran saja. Dan pastinya mampu menjangkau berbagai wilayah di seluruh dunia dengan orbit yang lebih rendah, dengan signifikan Starlink itu pasti dia menawarkan latensi yang jauh lebih rendah gitu. SpaceX itu dia bisa mengklaim latensinya itu cuman 25 milisecond. Jadi jauh ya, jauh sangat signifikan jaraknya. Di mana yang sebelumnya itu memiliki latensi 600 milisecond gitu. Nah, siapa sih pengguna Starlink ya? Biasanya tuh siapa saja gitu yang menggunakan Starlink ini gitu ya. Yang pertama itu daerah pedesaan atau terpencil ini yang umum ya, kita bahasnya itu yang umum. Sebenarnya siapapun itu bisa saja menggunakan Starlink ini. Namun ini kita coba bahas beberapa user umum yang menggunakan layanan Starlink. Nah, daerah pedesaan dan terpencil ya, untuk menyediakan akses internet di wilayah yang tidak memiliki layanan internet atau broadband tradisional bahasa teknisnya. Jadi wilayah yang tidak terjangkau infrastruktur kabel seperti pegunungan, pulau terpencil, atau area dengan medan yang sulit. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi kayak rumah yang ada di pegunungan itu sangat possible gitu untuk menggunakan eh, Starlink ini. Terus lokasi proyek industri seperti perkebunan, pertambangan itu kan biasanya kan di tengah-tengah hutan ya buat lokasi perusahaannya. Perusahaan-perusahaan industri ini seperti tambang, perkebunan kelapa sawit, ladang minyak, dan konstruksi yang lokasinya biasanya berada di tengah hutan, di mana akan sulit dijangkau oleh infrastruktur jaringan kabel dan listrik. Namun tetap membutuhkan koneksi internet yang handal untuk berkomunikasi dan mengakses data mereka yang ada di kantor pusat dan data center.
Jadi sebenarnya eh, apa ya? Starlink itu sebenarnya untuk menyediakan jalur jalur buat bisa berkomunikasi ya. Internet itu kan yang kita kenal eh, kumpulan semua perangkat jaringan yang ada di dunia, ya. Kumpulan beberapa perangkat jaringan yang saling berkomunikasi dan bisa saling berbagi informasi gitu ya. Itu istilah umum buat internet. Jadi tidak hanya menghubungkan eh, bisa apa berkoneksi, memiliki koneksi internet, bisa akses Google, bisa akses Microsoft dan lain-lain gitu ya. Jadi Starlink ini juga menyediakan layanan seperti perusahaan ingin akses data mereka ke salah satu data center gitu ya. Jadi bisa menyediakan jalurnya gitu si Starlink ini. Terus guna lain biasanya yang umum itu adalah kapal ya, kapal laut untuk menyediakan koneksi internet selama perjalanan di laut dengan mobilitas yang tinggi. Dengan adanya Starlink ini, itu penumpang kapal itu sudah bisa terkoneksi ke internet dengan bebas dan cepat gitu. Biasanya kan kalau misalkan tarikan kabel itu kapal yang mobilitasnya tinggi itu kan nggak possible ya. Makanya muncullah solusi Starlink ini, di mana hanya membutuhkan antena untuk receive jaringan dari satelit tanpa ada tarikan kabel gitu. Terus penggunaan saya saat berpetualangan, mungkin yang suka berpetualang, jalan-jalan, apalagi jalan-jalannya tuh ke alam gitu ya, jauh dari jangkauan internet biasanya. Nah, sekarang Starlink itu bisa mendukung nih kegiatan mobilitas kita ini supaya tetap bisa internetan gitu. Misal lagi di gunung gitu ya, nah ini Starlink itu bisa dipasang gitu, dan kita bisa internetan di gunung. Nah, Starlink juga menjadi pilihan nih bagi individu yang sering berpetualang seperti pendaki gunung, pelaut, dan camper. Terus karena memungkinkan mereka tuh tetap terhubung gitu, meski berada di lokasi yang sangat terpencil. Nah, kira-kira keunggulan dan kelemahan Starlink itu apa saja ya? Ini secara garis besar aja. Pertama kita bahas dulu untuk keunggulannya. Tadi dari SpaceX sendiri berani klaim latensinya hanya 25 milisecond ya. Jadi latensinya itu rendah. Starlink itu mampu mendukung aktivitas seperti streaming video, video call, dan online gaming. Yang kedua, jangkauan global. Jadi sistem ini dapat menjangkau daerah-daerah terpencil ya, yang sebelumnya sulit mendapatkan akses internet. Terus kecepatannya tinggi. Starlink itu menyediakan kecepatan internet antara 50 Mbps sampai 250 Mbps, tergantung pada lokasi pengguna dan bisa disesuaikan juga sih dengan kebutuhan penggunanya sendiri. Terus mudahnya instalasi. Jadi instalasi Starlink itu sangat mudah ya sebenarnya. User terminal atau UT dirancang agar mudah dipasang bahkan oleh orang awam, sehingga cocok untuk berbagai jenis pengguna. Nah, kelemahannya apa? Mungkin kelemahannya biayanya ya. Dari segi biaya atau cost itu lumayan cukup pricey atau cukup mahal gitu. Hardware dan biaya langganan Starlink itu tergolong mahal dibandingkan dengan layanan broadband tradisional lainnya, hingga menjadi tantangan bagi pengguna di negara berkembang. Terus ketergantungan pada cuaca juga karena wireless ya, umum harusnya. Terus sangat tergantung dengan cuaca. Cuaca buruk seperti hujan lebat atau salju ya, kalau misalkan di luar negeri, terus dapat mempengaruhi kualitas sinyalnya juga. Jaringan tidak optimal jika ada penghalang. Nah, itu kekurangan jaringan wireless sebenarnya ya. Jadi, Starlink tidak bisa digunakan jika ada penghalang. Bisa digunakan, cuman jaringannya tuh bisa menjadi tidak
optimal atau tidak maksimal ya. Karena terminalnya itu harus diarahkan langsung ke langit tanpa halangan. Penghalang seperti dahan pohon, tonggak, atau atap dapat mengganggu koneksi antara Starlink dan satelit gitu. Nah, nanti ada ininya ya. Bagaimana best practice dalam memasang Starlink itu, gitu. Nah, biasanya tools apa aja sih yang digunakan untuk Starlink ini? Nah, ini ada beberapa tools ya. Sebenarnya tuh ada banyak pilihan hardware yang bisa kita gunakan. Ini salah satu contohnya saja yang umum digunakan ya. Ini ada antena kit namanya, atau antena UT, bisa terminal, di mana antena inilah yang akan menerima sinyal dari satelit. Jadi satelit memancarkan sinyal dan diterima atau di-receive oleh antena kit ini gitu. Nah, ini kita pasang nanti di yang di bumi gitu, yang menerima sinyalnya, yang buat customer. Terus base ini tuh buat yang penyangganya sih. Kalau misalkan kita taruh di di rooftop gitu misalkan ya, ini bisa pakai base-nya. Sebenarnya base-nya itu banyak sih, tergantung nanti kita medan pemasangannya di mana gitu. Seperti di rooftop, di wall, atau di dinding gitu, atau di atap. Itu ada beberapa stand yang digunakan. Terus ada power supply juga. Power supply ini buat mensuplai power ya, untuk kitnya, antena kitnya, dan untuk beberapa perangkat lainnya. Terus ada router. Nah, ini router ini hardware umum yang digunakan untuk jaringan ya. Sebagai manajemen traffic, menentukan jalur mana yang digunakan, itu nanti tugasnya dari si router ya. Konfigurasi tunnel dan lain-lain, routing dan lain-lain itu nanti di router gitu. Terus Starlink cable untuk kabel UT-nya, terus ada kabel Ethernet buat kabel jaringannya, penghubung nanti ke router, bisa ini kabel UTP ya yang biasa kita kenal. Terus ada kabel router sendiri, kabel dari router ke antena kit, terus ada AC cable power supply dan AC kabel untuk kabel power router juga untuk mensuplai daya listrik ya untuk si router dan eh, ke power supply biasanya, atau PoE biasa kita kenal ya, power over Ethernet. Nah, ini ya untuk dimensi dari si antenanya itu sendiri. Terus, nah ini kita coba masuk ke contoh infrastruktur jaringan Starlink saat ini. Nah, ini gambarannya dari ini misalkan dari customer ya, sebagai pengguna. Ini contoh penggunanya itu ada dua, kita contohkan di sini. Misal kita user misal di daerah pencil atau di pegunungan ya, kita pasang antenanya. Terus di sini ada juga di kapal laut tadi contohnya. Jadi kita pasang antena UT tadi, user terminal atau antena kit untuk menerima sinyal dari satelit ini. Terus dihubungkan ke station ya. Station ini biasanya di ISP atau Internet Service Provider. Terus dihubungkan ke data center. Misalkan si customer itu memiliki data center ya, untuk akses data mereka di data center ini. Atau bisa juga ke internet. Nah, kira-kira untuk gambar infrastrukturnya seperti ini ya. Biasanya, supaya koneksinya itu lebih secure, itu dibentuk yang namanya koneksi tunneling. Jadi, koneksi private gitu, tanpa melalui internet publik biasanya. Jadi, untuk dalam proses transmission data, apalagi datanya itu data privasi ya, itu bisa lebih secure ketika kita menggunakan tunneling. Jadi tunneling itu kalau secara logikanya dari customer itu bisa langsung secara logika seolah-olah itu point to point langsung ke data center, tanpa sebenarnya dia secara real traffic itu tetap melalui beberapa hop ini gitu.
melalui satelit dulu, terus ke stationnya, baru ke data center. Namun secara logikanya itu dia tuh koneksinya langsung direct dari si customer, end customer langsung ke data center. Ketika semua ini sudah terkoneksi antar segmen ini, pastinya nanti dari router ini ya yang mengatur koneksi segmentasi jaringan ini supaya bisa terkoneksi ke data center atau bisa terkoneksi ke internet. Nah, ini buat gambaran umum ya dari infrastruktur Starlink itu sendiri. Terus installation Starlink itu bagaimana gitu? Sebenarnya buat installation itu tidak selalu rumit ya. Biasanya eh, kita pasang semua integrasiin ya semua cabling mulai dari kabel power, kabel beberapa kabel tadi ya kabel UTP, terus kabel antena kitnya. Nah, terus nanti kita tuh ada aplikasi yang namanya aplikasi Starlink. Di sana kita bisa melakukan scanning kira-kira satelit kita itu kira-kira antena itu posisi yang bagus untuk menerima sinyal itu bagaimana. Nah, itu nanti kita connect ke WiFi Starlink-nya. Setelah mendapatkan posisi yang bagus, antena itu sendiri akan mengarah dengan otomatis gitu, dengan posisi yang lebih proper dalam proses menerima sinyal dari satelit. Nah, untuk best practice-nya sendiri, seperti yang dibilang sebelumnya ya, posisinya itu jangan sampai ada penghalang seperti pohon seperti ini ya. Nah, pastinya dia tidak akan maksimal dalam proses receive sinyal atau menerima sinyal. Nah, kita bisa bikin posisinya seperti ini ya, tanpa penghalang. Jadi bisa receive sinyal dari berbagai sisi. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Di saat instalasi antena Starlink itu ketika tidak adanya penghalang seperti pohon atau dinding bangunan lainnya, di mana ini tuh akan berpengaruh gitu terhadap sinyal quality yang diterima oleh antena dari satelit atau find a clear view of the sky gitu. Jadi harus clear gitu. Antena ini mengarah ke langit supaya dalam proses penerimaan sinyal dari satelit itu bisa lebih optimal. Nah, selanjutnya setelah kita apa namanya, setelah instalasi dan jaringan bisa digunakan, bisa go live atau production, kita butuh yang namanya monitoring ya. Berikut beberapa parameter yang biasa biasa kita jadikan eh, apa ya, yang kita monitoring untuk menjaga performansi dari jaringan itu sendiri gitu. Mulai dari latensi, di mana latensi ini merupakan waktu delay yang diperlukan untuk pakai data berpindah dari sumber ke tujuan. Karena kalau latensinya tinggi, itu pasti berpengaruh terhadap kualitas sinyalnya. Terus ada obstruction namanya. Nah, obstruction itu hambatan tadi gitu, hambatan atau halangan fisik yang mempengaruhi jalur komunikasi antar antena, pengguna dan satelit. Nah, itu bisa dimonitor juga gitu buat Starlink ini. Jadi kita bisa mengetahui itu ada obstruction atau enggak gitu. Terus ada paket loss, ada presentasi data ya yang hilang selama transmisi antar endpoint. Nah, ini harus kita jaga ya supaya paket loss itu tidak tinggi. Terus ada bandwidth usage, kira-kira penggunaan bandwidth-nya itu berapa ya untuk customer tertentu. Nah, itu biasanya kita monitoring. Terus ada throughput. Throughput itu kecepatan aktual data yang berhasil dikirim dan diterima dalam jaringan. Terus ada jitter juga, di mana variasi dalam waktu merespon jaringan yang dapat mempengaruhi kualitas streaming dan video call atau telepon gitu ya. Itu ya beberapa parameter dalam jaringan yang biasa dimonitoring. Terus kesimpulannya, ya Starlink itu solusi revolusioner ya. Solusi teknologi saat ini, teknologi internet satelit yang mampu menyediakan akses internet berkecepatan tinggi dengan latensi yang rendah,
ke berbagai lokasi. Itu termasuk area terpencil ya. Dengan mengatasi keterbatasan infrastruktur tradisional, Starlink menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang butuh koneksi internet yang handal dan pastinya di mana saja. Ya, akses internet kencang sampai ke pelosok negeri. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang atau yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jeki ya, bagus sekali Mas Jeki. Sangat lengkap, sangat detail ya, dan menyentuh kepada aspek spesifik ya, jaringan wireless Starlink ya. Saudara-saudara, di sini juga telah hadir apa itu mahasiswa ya. Di sini ada Zafrina Zulfa, ada Kathleen Grace ya. Kathleen Grace ya. Kathleen Grace dan juga ada Adania ya. Oke, Kathleen Grace, halo. Halo. Kalau nggak salah ini mahasiswa dari ASEAN ya, dari negara-negara ASEAN. Kathleen Grace ini. Betul. Izin Pak, bukan Pak. Saya di Indonesia kok Pak. Indonesia ya. Walah, Iya, kemarin walah, kemarin itu saya menerima Unsia itu menerima mahasiswa dari ASEAN. Saya pikir Anda bukan Pak. Izin Pak, bukan. bukan ya. Oke, ya 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 ya. Oke. Apa itu? Saya khawatir ada mahasiswa dari ASEAN karena harus bahasa Inggris ya. Makanya saya eh, tanya dulu ya. Oke, bagus Mas Jaki ya. Kawan-kawan semuanya ya. Nah, ini nanti yang tidak bisa hadir, nanti ini rekaman saya unggah seperti biasa ya, dan juga bisa bertanya ya, bisa menanyakan di forum. Jadi setiap materi yang diunggah di forum itu dalam bentuk video, dalam bentuk apapun ya, itu bisa Anda tanyakan kalau misalkan ada yang kurang jelas. Begitu saudara ya. Ya, Pak. Ya, nah ini Mas Jeki tadi sudah menyampaikan ya, bahwasanya apa itu Starlink ini memiliki beberapa keunggulan ya, keunggulan yang apa itu di apa itu belum dikerjakan oleh operator-operator yang lain dalam menyediakan jaringan internet ya. Salah satunya adalah dia bisa menyentuh remote area ya. Karena apa itu jaringan yang disediakan oleh operator kita ini saudara-saudara mostly itu terestrial ya, terestrial. Jadi terestrial itu di permukaan darat semua ya. Mulai dari jaringan mobile wireless gitu ya, kemudian jaringan fiber optik ya, kemudian juga jaringan apa itu PSTN ya, kemudian jaringan apa itu menggunakan jaringan ini ya apa itu apa itu yang ini yang umum itu ya WiFi ya, itu semua adalah terestrial semua, terestrial platform ya. Nah ini Elon Musk ini menyediakan jaringan platform ya kan, itu dari satelit langsung ya. Jadi otomatis secara teori itu memang disampaikan Mas Jeki betul, memperkecil atau menurunkan latensi ya. Tadi latensinya berapa Mas Jeki di tempat Anda? 600 kalau nggak salah ya. Bapak, gimana? Latensi tadi berapa latensi tadi? Starlink itu estimasi di 25 milisecond, Pak, buat latensi. Oh, 25 ya? Oh, Iya, bagus ya. Pak. Iya, betul, Pak. 25 betul ya 25. Estimasi tadi dia. Iya, 25 milisecond, Pak. Oh, berarti ya bagus ya. 25 milisecond itu udah bagus sekali ya. Betul, Standarnya betul. kalau nggak salah 30 milisecond ya standarnya. Kalau yang standar sebelumnya itu diklaim di 600 milisecondan, Pak. Oke 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 oke. Ya Di ya. set yang lain. Iya. 25 milisecond itu berarti ya bagus ya. Saya kira itu di atas 30 itu Starlink ini ya. Itu tapi bisa reach 25 ya. Nah, salah satunya adalah mungkin ya itu karena node-nya pendek ya, rute. Jadi node itu bisa dipandangin sebagai rute ya. Jadi dalam ilmu jaringan komputer saudara-saudara, salah satu parameter performansi jaringan yang diukur itu adalah latensi. Latensi itu apa? Latensi itu adalah keterlambatan dalam mengirimkan data. Ya, jadi karena memang itu adalah resiko transmisi jaringan ya. Jaringan itu pasti telat. Data itu pasti telat ya. Data itu telat karena apa? Data itu telat karena
data itu kita transmisikan di dalam sinyal. Nah, sinyal inilah yang membawa data, ya. Jadi sinyal ini saudara-saudara membawa data dalam bentuk gelombang elektromagnetik, ya. Nah, gelombang elektromagnetik itu merambat, ya, entah itu dalam bentuk optical wireless, ya, atau juga optical signal, atau juga dalam bentuk microwave radio. Nah, karena membutuhkan waktu untuk transmisi, maka itu sudah pasti ada keterlambatan, ya. Yang kedua adalah diakibatkan karena processing sinyal, ya. Processing sinyal ini takes time juga, ya, karena sinyal itu diterima oleh apa itu dari transmitter, ya, dari pemancarnya sana dari apa itu dari Amerika, dari pusatnya Amazon itu diolah. Sinyal itu diolah kemudian distorkan ke atas, ya, ke satelit, ya, kemudian sama satelit di atas itu di forward, ya, berulang beberapa kali kan untuk menyentuh kepada user, downlink kepada user. Nah, ini juga sama, itu juga membutuhkan yang namanya waktu processing signal, ya. Jadi proses sinyal ini tidak bisa kita pandang single, ya. Ternyata adalah betul berkali-kali gitu kan, tergantung dari desain node-nya, jaringannya kan. Seperti itu. Ini juga menyentuh kepada aspek topologi jaringan atau arsitektur jaringan juga, ya. Kemudian yang ketiga adalah diakibatkan karena adanya processing sinyal datanya. Nah, jadi ada processing sinyal time, ada juga processing data uh, time juga, ya. Ini juga sama mengakibatkan namanya keterlambatan data, ya. Apalagi kalau datanya itu sangat besar sekali, ya. Sangat besar sekali sehingga apa? Sehingga itu juga membutuhkan waktu juga, ya. Jadi itu yang dirancang sama itu Elon Musk ini di dalam itu downlink satelit ini ke user, ya kan. Itu juga menggunakan kalau nggak salah kan ini betul skemanya adalah broadcast kalau nggak OFDM, ya, itu kemungkinan OFDM itu kemungkinan, ya. Halo Jackie, halo, halo. Halo Pak. Hmm. Kemungkinan Anda ini menggunakan OFDM, ya, apa itu penerimaan Anda ini, ya, antena tadi itu, kemungkinan, ya. Oh, FDN apa tuh Pak? Nah, orthogonal frequency division multiplexing. Jadi apa itu penerimaan Anda itu kan dia tracking sinyal, ya, menggunakan microwave, ya. Betul, betul, Nah, betul Pak. microwave-nya itu kemungkinan teknologinya OFDM, orthogonal frequency division multiplexing, kemungkinan, ya. Tapi nanti coba saya pelajari lebih detail lagi, ya. Nah, ini sudah itu juga sama, ya, karena dia menggunakan teknologi microwave, ya. Jadi itu sinyal yang dibawa, data yang dibawa oleh jaringan komputer di dalam Starlink ini adalah ditransmisikan melalui gelombang microwave. Nah, gelombang microwave setelah sampai kepada pada suatu jaringan, maka dia akan itu melakukan processing, ya, dipisahkan, pembawanya dipisahkan, datanya diolah, ya, datanya diolah kemudian ditransmisikan lagi menggunakan microwave. Nah, itu juga sama, itu juga mengakibatkan latensi, ya, latensi yang nggak kecil juga, ya. Nah, yang jadi masalah adalah latensi ini kemungkinan besar diakibatkan oleh transmisi dari hub satelitnya di atas ke direct user. Itu jadi masalah. Jadi masalah karena di situ ada propagasi gelombang elektromagnetik di atmosfer, ya, atau di lapisan-lapisan atmosfer ini. Nah, lapisan-lapisan atmosfer ini mengakibatkan adanya gangguan, ya. Nah, gangguan-gangguan inilah yang berdampak kepada peningkatan latensi. Jadi latensinya apa itu di dalam jaringan Starlink ini kalau intersatelit antar satelit di LEO Earth orbit itu nggak ada masalah karena kan free space, ya, ruang hampa. Ruang hampa itu kemungkinan gangguannya sangat kecil sekali. Ya ada, cuma sangat minimal sekali. Gangguan yang paling besar itu di dalam transmisi jaringan intersatelit ini itu Starlink adalah dari hub satelit, ya, ke direct user. Nah, itu jadi masalah, ya. Jadi masalah sehingga mengakibatkan adanya itu gangguan, ya, gangguan yang sangat besar sekali, ya. Nah, gangguan yang sangat besar sekali ini ya mungkin berdampak sangat signifikan, ya, sampai mungkin puluhan milisecond, ya, betul latensinya. Nah, Jackie, jitternya berapa dengan 25 variansi latensi itu? Jitternya rata-rata.
Makanya ya Pak, biasanya berbeda-beda sih Pak, di setiap ini bervariasi juga sih. Karena ada beberapa hoax juga yang dilewatin Pak, sebelum sampai ke data center dan ke internet dan lain-lain. Dari Oke, user itu berbeda-beda biasanya. betul betul. Jitter itu memang tidak konstan, ya. Dia variansi ya. Jadi jitter itu adalah variansi keterlambatan sinyal, ya. Tapi kita bisa mengestimasinya, gitu kan. Mungkin bisa kita ambil rata-ratanya. Rata-rata itu dalam ukuran waktu, ya. Misalkan dalam waktu 1 jam itu berapa variansi jitternya, ya. Nah itu juga mengakibatkan performansi sinyal juga performansi daripada jaringan juga berdampak ya, berdampak. Jadi latensi dan jitter ini sangat penting ya untuk menjadi apa itu indikator daripada kualitas satu jaringan, apalagi di jaringan wireless ya. Jaringan wireless. Seperti tadi yang saya sampaikan, contoh adalah kalau kita streaming menggunakan video, ya itu kan video itu datanya sangat besar. Nah, data sangat besar itu mengakibatkan jaringan agak lambat ya. Kenapa ya? Karena memang ada latensi di situ. Ya, latensi yang diakibatkan karena processing time sinyalnya, ya. Processing time datanya, apalagi datanya video pasti besar sekali. Nah, begitu ya teman-teman ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Oke ya. Ya Pak, Oke, oke bagus ya. Sampai cukup dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi itu nanti Anda itu kita lanjutkan minggu depan dengan untuk penjelasan mengenai apa itu dua hal ya, mengenai apa itu latensi ya, performansi jaringan wireless ya. Kemudian juga mungkin kita bahas contoh teknologi yang terbaru ya kan, optical wireless communication ya. Jadi jaringan wireless yang berbasis kepada optik ya, seperti itu. Terima kasih Mas Jeki ya. sama-sama Pak. Oke, kita akhiri sikap dulu ya. Terima kasih atas partisipasi Anda semuanya, saudara-saudara ya. Kita lanjutkan minggu depan dan nanti bagi yang tidak hadir bisa tanya di forum unggahan video saya ya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, ya. Sama-sama, Jeki. Ya.